Tiba-tiba anaknya itu si Inayah kejang-kejang bro. Begitu dicek, wih badannya panas banget. Matanya tuh kayak... Yes, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan-urusan dan selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Welcome back to House Horror, dimana di segmen ini gue akan cerita soal cerita-cerita horor yang dikirimin oleh kalian yang mungkin aja nih bakal menimpa gue suatu hari. Nah pada kali ini ada sebuah cerita dari orang nih, namanya kita sebut aja Bejo. Jadi ceritanya nih bro, si Bejo sama bininya nih Tumini, nah mereka ini baru sekitar 5 tahun lah menikah. Dan udah dikasih anak nih satu, namanya Inayah. Namanya orang tua dapat anak ya bahagia dong. Apalagi sekarang usianya Inayah ini udah menginjak 3 tahun. Tapi belakangan ini bisa dibilang hidup mereka ini mulai keteteran, terutama dari segi ekonomi. Bejo yang kerja sebagai buruh pabrik itu pada suatu hari mendadak dipecat nih bro. Karena ternyata perusahaan itu lagi ada pengurangan karyawan. Nah, doi dapat pesangon nih, duit pesangon 10 juta. Dapat duit 10 juta, bingung nih mau diapain nih duit. Setelah ngomongin sama si Tumini, istrinya itu, akhirnya mereka sepakat buat gimana kalau kita pakai duitnya buat buka mie ayam. Kita buka tuh warung mie ayam bakso di pinggir jalan provinsi. Sebelum kerja sebagai buruh pabrik, Bejo ini sempat ikut kerja juga lah sama orang-orang yang jualan gitu ya. Nah berbekal ilmu yang didapat dari pekerjaan waktu itu, akhirnya Bejo sama istrinya beranikan diri lah nih buat ngebuka itu warung mie ayam bakso. Tapi ya yang namanya usaha baru mulai pasti gak langsung rame gitu kan. Pelanggan belum ada sama sekali tuh. Dan di sini mulai timbul masalah. Di tengah lagi sepi-sepinya dagangan mereka ini, tiba-tiba Bejo sama Tumini disamperin bro sama satu orang aneh yang menawarkan sesuatu yang janggal, menjanjikan supaya usaha mereka ini rame. Nah, kalau dipikir-pikir, apa iya bisa kayak gitu kan? Tapi Bejo nggak punya pilihan banyak nih bro. Antara dia bertahan dengan sepinya dagangan atau dia ambillah tawaran aneh ini. Kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Udah kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap mode horor aktif. Udah seminggu berlalu tuh semenjak Bejo sama Tumini mulai buka usaha warung mie ayam bakso mereka. Tapi dalam seminggu itu masih belum ada satupun pedagang yang mampir lah bisa dibilang. Setiap hari mereka ini cuma duduk aja tuh di depan warung, ngeliatin jalanan yang sepi, berharap ada nih satu orang datang mau beli. Nah di sini suaminya udah mulai kayak kelihatan bete lah gitu, putus asa ya. Sampai akhirnya si Tumini coba nenangin nih, sabar mas, nanti juga ada kok yang beli. Jadi kan baru seminggu, nanti juga ada kok yang datang. Tapi Bejo udah mulai dikit-dikit putus asa. Walaupun nih sempet tetangga-tetangga itu seperti kasih tester lah gitu ya. Cobain nih mie ayam bakso enak gak? Dan dicobain lah sama tetangga-tetangga itu. Enak kok. Nah tetangga mereka itu sempet nyaranin, mungkin kamu nggak cocok kali jualan di sini gitu kan. Kamu coba pindah ke kampung sebelah, kamu jualan di sana. Nah Bejo sama Tumini nolak. Kenapa? Karena di kampung sebelah itu udah ada orang yang jualan yang sama. Namanya Pak Imron. Ya mereka nggak enak lah sama Pak Imron ini kan, yang terhitung udah lama duluan tuh jualan bakso di sana. Dan dia nggak mau bikin saingan lah sama tetangganya sendiri. Apalagi Pak Imron ini bisa dibilang sering bantuin lah sewaktu Bejo atau Tumini itu kesusahan. Nah hari itu Bejo pulang tuh ke rumah kan, lagi-lagi tanpa hasil. Walaupun pada akhirnya ya ada beberapa tetangga yang ngeliat tuh kesian gitu bro. Ya nggak laku lagi. Dan mereka tuh akhirnya pada beli tuh di rumah. Meskipun nggak banyak ya lumayan lah buat diputar lagi duitnya buat modal besok lagi. Tapi nggak bisa dipungkiri ya bro, semakin hari dagangan mereka ini semakin sepi. Sementara itu tabungannya Bejo udah semakin tiris. Sampai pada satu malam Bejo ini bingung banget, pusing, stres doi. Sempat kepikiran, aduh tutup aja lah ini usaha bakso, cari kerja lagi kali ya. Dan Tumini jadi agak khawatir karena di samping Bejo yang stres gini, dia juga jadi sering sakit-sakitan nih si Bejo. Dan Tumini karena sayang sama suaminya, dia nggak mau nih kalau suaminya ini malah makin drop karena terlalu banyak mikir atau kerja keras. Tapi gimana? Gimana nggak mau putus asa? Bejo tuh ngeliat ini usaha kok sepi banget gitu loh. Dan nggak bisa terus-terusan kayak begini. Ya Tumini nggak bisa ngapa-ngapain tuh bro, selain nenangin suaminya bilang, sabar mas,
Sebentar lagi ya, sabar sebentar lagi. Nanti pasti bakal rame kok. Tapi malam itu masalah baru muncul. Inayah, anak mereka satu-satunya yang sering banget tuh dititipin ke neneknya. Malam itu pulang, nangis-nangis. Tumini langsung nyamperin dong. Langsung dielus-elus tuh kepala anaknya. Kenapa coy? Hah, kenapa nangis lagi? Ternyata Inayah ini nangis karena dia itu diejek sama temen-temennya. Karena dia gak punya boneka kelinci. Sesimpel itu. Nah di sini Tumini sama Bejo saling pandang-pandangan gitu kan. Waduh, kita aja beli boneka gak bisa buat anak kita gitu loh. Tapi di depan anaknya, Bejo sama Tumini ini berusaha tenang dan janji. Kalau nanti, kalau ada uang, mereka bakal beliin anaknya itu boneka. Malam itu, Bejo bener-bener gak bisa tidur nyenyak. Dia terus kepikiran tuh gimana caranya supaya dagangan laku. Dan gimana caranya nempatin janji tuh buat ke Inayah. Yang udah janji kita pengen beliin boneka. Ya rasanya gak tega banget gitu loh. Ngelihat anaknya sedih cuma gara-gara boneka kecil doang. Bejo tiduran aja tuh merem. Geser kanan, geser kiri. Sambil mikir gimana caranya bisa keluar dari situasi ini. Besok harinya, Bejo sama Tumini coba dagang lagi kan. Masih berusaha buat bertahan nih. Kali ini mereka coba ngurangin porsi-porsi itu supaya bahan-bahannya lebih awet. Tapi tetap aja nggak ada perubahan, masih aja sepi. Mobil-mobil sama truk yang lewat tuh cuma ngeliatin doang, nggak ada yang minggir. Hari itu ketika lagi dagang, hujan turun. Dan Bejo ngeliat tuh ada 3 motor berhenti buat neduh. Nggak jauh dari situ. Dalam hati, Bejo ini berharap dari 3 orang ini adalah yang mampir satu buat sekedar beli gitu loh. Karena hujan nih, enak kan makan mie ayam atau bakso gitu anget-anget. Tapi sayangnya motor-motor itu berhenti sebentar cuma buat sekedar pakai jas hujan nih bro. Abis itu mereka lanjut jalan lagi. Wah Bejo makin pusing tuh. Makin frustasi dia. Setelah hujan reda, Bejo ngeliat lagi nih. Dari kejauhan tuh ada motor mau melipir. Ngarah ke warung baksonya dia nih. Wah disitu Bejo senang banget. Akhirnya nih pelanggan datang, pelanggan gitu kan. Bener aja. Ini motor berhenti persis depan warung. Dan Bejo langsung suruh si Tumini tuh buat siap-siap. Tapi ketika orang itu turun dan buka helm. Wah Bejo kaget. Dia kenal nih orang. Itu temennya dia. Namanya Haris. Temen pabriknya dulu. Yang kena PHK bareng tuh. Bejo cukup antusias gitu loh. Ketemu sama temennya ini cuma di sisi lain agak minder juga tuh. Malu gitu loh, ini warung sepi mulu. Di situ mereka sempat ngobrol-ngobrol sebentar tuh kan. Dan Haris pun muji si Bejo nih. Wih hebat kamu Bejo, kamu udah buka usaha kayak gini. Dan pastinya ya modalnya nggak sedikit nih. Haris kira Bejo ini udah untung banyak jualan kayak gini kan. Tapi ya dalam hati Bejo boro-boro untung gitu kan. Karena faktanya nggak tahu kenapa belum ada satupun pelanggan yang mampir buat beli di warungnya dia. Baru si Haris doang nih yang mampir nih. Nah di sini Haris bakar rokok sebentar kan. Awalnya obrolan yang tadinya masih normal-normal aja, sekarang mulai ngarah ke yang aneh nih bro. Haris ngobrolin soal pesugihan. Sebenarnya buka warung mie ayam bakso memang agak susah. Apalagi kalau nggak pakai pesugihan. Pesugihan? Waduh, ngeri aku kalau pakai pesugihan. Pasti keluarga yang jadi tumbal. Nggak semua pesugihan numbalin keluarganya, Bejo. Lihat aku nih. Aku juga buka warung, tapi warung makan. Awalnya ya sama kayak warung kamu ini. Sepi pembeli. Tapi setelah ada yang ngasih tahu soal pesugihan, blas. Rame terus warungku. Nah terus, kalau bukan keluarga, dia minta tumbal apa? Pesugihan ini cuma minta hewan. Biasanya ya kambing. Gimana? Masih mau bertahan dengan cara lama ini? Atau mau ikut caraku? Kalau kamu mau, aku bantu. Tak perlu bayar apa-apa. Kita udah kayak saudara sendiri, Bejo. Aku bantu sampai dagangan kamu laris. Tapi kamu bisa ngejamin kalau pesugihan ini nggak minta tumbal keluarga? Aku jamin 100% Bejo. Bejo sama Tumini cuma saling tatap-tatapan tuh. Mulai tertarik nih. Mengingat tumbalnya ringan, cuma binatang aja. Dengan tabungan dia yang juga semakin menipis, ide soal pesugihan ini ya tentu lebih masuk akal gitu kan. Buat ngeluarin mereka dari situasi kayak gini. Tumini ngasih isyarat tuh lewat tatapan dia. Seakan-akan setuju gitu kalau emang harus ikut sama pesugihan ini. Bejo mikir aja tuh kan.
Mikir masa depan keluarganya dia. Pesugihan yang nggak minta tumbuh manusia, cuma minta kambing doang. Ini bisa kali nih, bener kali nih. Tapi Bejo masih cuma diam aja tuh, mikir aja, kepalanya muter-muter aja tuh kan. Mempertimbangkan tawarannya Haris. Haris mah santai aja. Dia yakin sama apa yang dia ucapin. Tumini yang dari tadi cuma diem aja merhatiin suaminya sama si Haris ini ngobrol. Terus ngeliatin suaminya itu tuh. Dengan ekspresi, ayo mas, udahlah ayo. Dan pada akhirnya ya itu cukup buat bikin si Bejo ngambil keputusan. Walaupun gitu, jujur aja masih ada rasa takut bro di dalam hati itu. Gimana kalau apa yang disampaikan Haris itu salah? Gimana kalau Tumbal ini ternyata minta manusia? Tumini mulai sibuk lagi tuh di gerobak kan, nyiapin mie ayam buat si Haris. Bejo masih aja mikir tuh sambil ngaduk-ngaduk es teh manis kan. Sementara Haris masih duduk santai tuh kan sambil ngerokok, nungguin jawaban dari si Bejo ini. Sampai akhirnya nggak lama kemudian, Bejo bilang, "Oke, aku mau ketemu sama Mbah Pripto. Aku mau ikut pesugihan ini." Nah, ya sudah. Kalau gitu besok kita ketemu lagi di warung kamu ini. Biar nggak ribet. Oke lah, singkat cerita, mie ayam jadi ini dibikin, dikasihlah ke si Haris. Suruh dia buat nyobain. Pas dicobain, bener. Ternyata mie ayam ini enak. Dia puji-puji lah, ini enak Bejo. Wah sayang banget. Kok bisa sampai sepi gini warung padahal makanannya enak. Sambil ngerokok, abis makan, bakar rokok lagi si Haris kan dia lanjut lagi nih ngobrol soal gimana ceritanya dia bisa sampai ke warung ini. Ternyata si Haris ini udah beberapa kali lewat depan situ. Dan baru kali inilah dia yakin kalau ini warung yang punya itu teman pabriknya dulu, yaitu si Bejo. Sebelumnya dia itu cuma ngira-ngira itu si Bejo bukan ya gitu kan. Jadinya dia ragu-ragu nih buat mampir. Tapi ketika dia lihat Bejo berdiri, oh bener nih Bejo. Nggak salah lagi. Malulah dia ngeberaniin diri buat mampir. Beres ngobrol panjang, Haris akhirnya pamit. Bilang kalau dia ini mesti balik ke warung makannya. Dikeluarin lah tuh uang buat bayar makanan. Walaupun awalnya Bejo nolak gitu ya. Udahlah nggak usah. Gratis gitu kan. Tapi tetap Haris nggak mau. Udahlah lu udah sepi masih sosok nolak lagi. Udah ambil aja nih duit. Ya akhirnya Bejo terimalah itu uang. Haris habis itu pergi sambil janji kalau besok dia bakal balik lagi ke warung itu buat nganterin si Bejo ke rumahnya Mbah Pripto itu. Udah pergi tuh si Haris. Bejo cuma ngeliatin aja tuh temennya pergi kan. Sambil masih mikir. Sementara si Tumini udah mulai beres-beres meja tuh. Beres-beres piring, beres-beres gelas. Bejo duduk tuh kan. Terus mikir aja. Gimana rencana besok ya. Yakin sih mau ikut pesugihan. Tapi gak tahu kenapa di dalam hati ini kok kayak ada yang ganjel. Yang gak bisa dijelasin lah. Antara takut tapi berharap juga kalau pesugihan ini emang bener-bener bisa ngubah hidup mereka. Sampai lagi di rumah Bejo. Malam itu habis dagang, Bejo duduk tuh di teras depan rumah kan. Bengong aja mikir tuh. Dan malam itu sepi banget bro. Cuma kedengeran suara jangkrik gitulah. Inayah, anak mereka, itu udah tidur dari tadi. Nah pikirannya Bejo itu masih aja soal tawaran pesugihan dari si Haris tadi siang. Sementara si Tumini dia kelihatan santai aja tuh bro. Seakan-akan yakin kalau tawaran pesugihan dari si Haris ini ya emang the way out gitu. Jalan keluarnya. Tapi yang masih ada di pikiran Bejo itu adalah ini pesugihan beneran aman gak sih buat keluarga gitu loh. Nah Tumini ngelihat suaminya stres kayak begitu ya dia coba ditenangin lah suaminya itu kan. Bilang udah mas gak apa-apa kok. Yakin ini gak bakal makan keluarga. Cuma binatang aja. Tapi mak tetap aja bro. Bejo masih was-was. Takut ini keputusan yang salah. Dan nanti keluarganya jadi kenapa-napa. Nah, di tengah-tengah mereka lagi diskusi, tiba-tiba mertuanya si Bejo nyamperin nih, namanya Pok Nia. Muncul keluar dia sambil garuk-garuk kaki katanya banyak nyamuk gitu kan. Dia keluar dan langsung duduk tuh bareng sama si Bejo dan Tumini. Nah, di sini dengan polosnya Tumini bilang ke si Pok Nia itu, bilang kalau Bejo ini mau ngelakuin pesugihan. Lah Bejo bengong dong, kok main ngomong gitu aja sih? Nggak pakai mikir gitu loh. Dan reaksi Poniah mungkin udah bisa kalian tebak. Doi langsung nggak setuju lah bro. Entah ya mungkin Poniah pernah punya experience sebelumnya atau gimana. Tapi beliau itu dari ekspresinya kayak nggak bener nih. Ngomel-ngomel lah si Poniah di situ kan dia bilang kalau pesugihan ini
Nggak ada yang bener. Nantinya itu bakal minta tumbal keluarga. Walau awalnya cuma binatang, lama-lama itu pasti bakal minta manusia. Bejo coba bela diri tuh, bilang kalau kali ini pesugihannya beda. Cuma hewan doang kok ini minta. Tapi Poniah tetap nggak percaya. Dia ceritain tuh panjang lebar soal orang-orang yang dulunya hidupnya tuh hancur gara-gara pesugihan. Ada yang anaknya mati, ada yang istrinya meninggal. Bahkan sampai si pelaku pesugihannya sendiri itu mati mengenaskan. Tomini yang biasanya cuma diem, malah ngebantu ngiyakinin Bejo buat tetap ngelakuin rencananya mereka. Dia nyebut lagi tuh si Haris. Si Haris aja tuh ikut pesugihan. Sampai sekarang keluarganya aman-aman aja tuh. Tapi si Poniah tetap nggak terima bro. Dia tetap keras kepala. Dia bilang udah nggak usah. Tetap kekeh buat ngeyakinin si mantunya ini jangan ngelakuin pesugihan. Karena takut dia nyesel. Karena akibatnya nggak main-main. Nah, dua pihak itu tetap kekeh sampai akhirnya ya udahlah Poniah capek debat. Dia bilang ya udah kalau kamu masih mau tetap ngelakuin pesugihan itu ya udah lakuin aja. Tapi ibu nggak mau tanggung jawab kalau ada apa-apa nanti. Habis itu Poniah pun masuk tuh ke dalam rumah. Ninggalin Bejo sama Tumini yang masih ada di teras depan nih. Cuma saling lihat-lihatan aja tuh. Ya udahlah kan, udah malam banget. Mereka berdua juga akhirnya mutusin nih buat masuk ke dalam rumah. Bejo masih nggak tenang tuh sepenuhnya. Tapi ya gimana, dia udah terlanjur janjian sama si Haris, udah terlanjur ngambil keputusan. Habis itu ya udahlah siap-siap buat tidur kan sambil mikir mudah-mudahan besok berjalan sesuai rencana. Pagi itu, sesuai janjian kemarin, Bejo pergi tuh ke warung baksonya. Sementara Tumini cuma nganterin doang tuh sampai depan rumah. Dan singkat cerita, bener aja ternyata si Haris itu udah ada di warung. Dia udah duduk aja tuh di atas motor kan sambil ngerokok. Yang kelihatannya ini orang udah sampai dari tadi nih. Kok kayak semangat banget gitu pengen nganterin si Bejo. Nah Bejo sempet cek dompet kan. Ini perlu bawa duit berapa nih buat urusan kayak begini. Tapi si Haris ini masih santai aja. Dia bilang, udah, nggak usah terlalu dipikirin soal duit. Bawa seadanya saja. Kalau kurang, nanti saya yang tanggung. Ya udah dong. Bejo cuma bisa ngangguk. Singkat cerita, Bejo langsung naik tuh bro ke atas motornya Haris. Diboncengin nih. Jalan provinsi udah mulai rame tuh. Suara bus, truk, motor segala macam lah pokoknya. Dan Haris di situ bawa motornya udah kayak setan bro. Sat. Sampai-sampai si Bejo tuh pegangan begini kayak GTA gitu bro. Dan ternyata perjalanan ke tempatnya Simbah Pripto itu lumayan jauh. Ya kira-kira 2 jam lah dari warung. Lokasinya itu ada di satu kaki gunung. Agak jauh dari keramaian. Bejo yang tadinya masih semangat, lama-lama mulai ngantuk tuh di jalan. Entah, mungkin kayaknya semalam dia nggak bisa tidur karena kepikiran. Beberapa kali dia tuh ngantuk sampai gitu loh, ya kan? Sampai nyentuh punggungnya si Haris. Dan Haris langsung sadar kalau temannya ini udah tunduh pak, udah ngantuk. Haris bilang, "Woi, ayo bangun. Pegangan yang kencang. Nanti kamu jatuh." Udah 1 jam perjalanan. Yang tadi jalanan aspal mulus sekarang berubah bro. Jadi jalanan banyak lobang, bergelombang, hancur. Tanda-tanda mereka ini udah masuk perkampungan. Bejo yang udah mulai agak segeran nanya nih ke Haris, "Riz, ini masih jauh nggak sih?" Haris jawab, "Tak lagi nyampe kok, tenang." Haris gas lagi tuh motornya makin ngebut. Sesekali dia set, wah ngerem mendadak buat ngindarin lubang-lubang itu. Wah Bejo cuma pasrah aja tuh pegangan, pasrah dia merem aja tuh kan, berharap nggak jatuh atau kenapa-napa. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan yang super jauh dan ekstrim itu, sampailah mereka di rumahnya Mbah Pripto. Wah rumahnya Mbah Pripto ini dari jauh aja udah kelihatan serem banget. Rumahnya tuh tua, dindingnya tuh dari kayu lapuk. Bejo tuh ngerasa kayak anjir nih rumah manusia apa rumah setan ini. Ada tengkorak-tengkorak binatang yang digantung di sana sini. Wah kebayang lah sama kalian. Dan di dekat gerbang itu ada satu sumur tua yang kelihatan udah lama banget ditinggalin. Udah banyak lumut, tali timbaannya itu udah putus. Dan tempat ini udah jelas kayak bukan tempat biasa gitu loh. Setelah parkir motor, turun, Haris ngelepasin dulu tuh jaket sama helm kan. Abis itu diajak lah si Bejo ini buat masuk. "Ayo, masuk." Iya. Masuk ke dalam rumah itu, Bejo ngeliat ke sekitaran kan. Ternyata bro, di dalam rumah itu udah ada beberapa orang lagi duduk seakan-akan kayak ngantri. Kayak waiting list gitu lah. Pikir Bejo, buset, ini dukun aja sampai ngantri gitu kan. Udah kayak klinik nih tempat, orang mau berobat. Nah sambil ikutan nunggu,
Haris bakar rokok lu kan. Sambil cerita-cerita gitu loh, kalau emang tempatnya Mbah Pripto ini selalu rame. Karena Mbah Pripto ini selalu berhasil bikin klien-kliennya dia itu kaya. Gak heran jadinya kalau orang-orang tuh pada rela ngantri. Bejo cuma diem aja tuh kan. Makin yakin atas kata-katanya si Haris, tapi di sisi lain juga makin deg-degan. Karena ini pengalaman pertamanya dia. Nah, singkat cerita, setelah nunggu kurang lebih hampir setengah jam, tibalah nih giliran si Bejo. Masuklah tuh mereka ke satu ruangan yang itu langsung bau kemenyan, bro. Dicampur sama bau kembang melati, itu kenceng banget. Di tengah-tengah ruangan itu ada satu loyang. Itu gede banget, dikelilingin sama dupa. Di depan loyang ini, itu udah ada Mbah Pripto lagi duduk bersila. Rambutnya panjang ubanan, jenggotnya panjang ubanan. Dan doi itu pakai baju hitam, lengkap sama belangkon. Haris buka pembicaraan lah di situ. Mbah, ini aku datang bawa temen. Iya. Sopo jenenge? Bejo Mbah. Ada perlu apa kamu kesini? Sama seperti saya Mbah. Mbah Pripto cuma ngangguk-ngangguk kayak itu sambil jenggotnya dilus-elus. Ngeliatin si Bejo gitu kan. Kayak mikir, ini orang layak gak nih buat ikut ritual. Habis itu Mbah Pripto nyalain dupa. Kemenyan dibakar lagi tuh, sekarang lebih banyak lagi. Dan kembang melati ditaburin tuh ke air yang ada di loyang. Bejo makin tegang di situ. Apalagi begitu ngedenger Mbah Pripto ini nanya soal uang. Kamu sudah siapkan uang? Berapa Mbah? 2 juta buat proses ritual. Terus 1,5 juta lagi buat beli kambing. Habis itu asap kemenyan yang udah dibakar tadi ditiupin tuh ke arah Bejo. Wah, Bejo tuh makin Anjir, gue mau diapain nih kan. Untungnya si Bejo bawa duit 5 juta tuh bro. Jadi ya dia bisa bayar apa yang diminta sama si Mbah Pripto ini. Sambil gemeteran gitu kan, Bejo keluarin duit dari kantong kresek yang dia bawa tuh. Diambil duitnya sama Mbah Pripto, dihitung dulu nih. Oke, pas. Terus diambil lah tuh segelas air dari loyang yang tadi udah dipakai buat ritual. Habis itu Mbah Pripto nyuruh si Bejo ini buat sini kue, maju. Sambil ragu-ragu, Bejo maju nih, ya kan? Gak usah takut. Sini, tangan kamu. Mbah Pripto bilang gak usah takut, tapi mata sama perawakan dia ini bikin serem banget bro. Mbah Pripto tarik tangan si Bejo kan, ditarik. Kayak agak kasar gitu sampai si Bejo ini agak kesakitan. Air dari loyang disiram tuh ke tangannya. Wah, ternyata dingin banget tuh bro. Udah kayak air kulkas, kayak air es. Bulu kuduknya Bejo berdiri semua. Siraman kedua, itu lebih dingin lagi. Hampir Bejo gak tahan tuh. Tapi ritual terus berlanjut sampai siraman ketiga, itu badan berasa kayak beku. Habis itu Mbah Pripto ngelemparin si Bejo nih pakai kembang melati. Nah, setelah ritual yang namanya itu adalah ritual mandi kembang, Mbah Pripto bilang, sekarang giliran ritual penyembelihan. Kalian ikut aku ke bukit yang ada di belakang rumah. Masuk ke belakang rumah. Wah, itu serem banget. Pohon beringin tuh gede-gede semua. Udah gitu juga banyak burung gagak tuh. Si Bejo, wah udah merinding bukan main. Ya, singkat cerita, sampailah di bukit. Dan tiba-tiba bro, itu ada suara auman kenceng banget kayak suara macan. Tapi ini macan kayak gede banget. Mbah Pripto di situ udah ngebawa seekor kambing tuh, yang nanti buat disembelih. Bejo ngeliat si kambing ini kayak ada perasaan kesian gitu. Tapi mau gimana lagi, ini demi ritualnya berjalan lancar. Dia bilang, kalau kamu mau semua ini berhasil, kamu harus merelakan kambing ini. Saya rela Mbah. Udah nggak pakai bak bibu lagi, langsung disembelih lah sama Mbah Pripto kambing itu. Setelah itu Mbah Pripto manggil si Bejo buat ngedeket. Bejo maju tuh pelan-pelan sampai deket banget nih sama kambing yang tadi udah disembelih. Mbah Pripto nunjukin darah kambing yang udah kekumpul di atas loyang tuh. Dia bilang, kamu basuh tanganmu dengan darah ini.
Jangan dihilangkan sampai nanti kamu pulang ke rumah. Ingat, jangan dibersihkan. Bejo nurut aja. Walaupun baunya itu bikin mual gitu loh. Dia tahan demi hasil yang dia mau nih. Dia basuh lah tuh tangannya pakai darah kambing. Walaupun ngerasa jijik gitu ya. Tapi dia tahan loh, dia terusin. Sampai akhirnya Mbah Pripto bilang lagi. Semua sudah selesai. Kalian boleh pulang. Kambing yang udah disembelih itu dibuang gitu aja sama Mbah Pripto. Habis itu mereka turun semua tuh dari bukit dengan kondisi tangannya Bejo ini masih merah tuh, berlumuran sama darah. Yang dia begini nih supaya nggak kena baju sama celana. Singkat cerita, selesai urusan di rumahnya Mbah Pripto itu, Bejo sama Haris jalan lagi tuh pulang ke rumah. Yang untungnya di perjalanan pulang ke rumah ini nggak kenapa-napa. Dan sampai di depan rumahnya Bejo lagi, udah ditungguin tuh bro sama si Tumini. Yang langsung berdiri dan nyambut mereka dengan sumringah gitu. Jadi Pak, gimana? Sudah? Sudah Bu, tadi prosesnya sudah selesai. Memang Tumbal itu hewan, bukan manusia. Wah seneng tuh si Tumini kan. Doi langsung pergi tuh ngebikinin mie ayam bakso yang super enak. Sekalian dibikinin juga tuh es teh manis. Nah sambil mereka bertiga ini makan mie ayam, mereka ngobrol-ngobrol lah tuh. Riz, kalau boleh tahu, pesugihan ini bakal bekerja setelah berapa lama? Ya, paling besok udah ada hasilnya kok. Dulu aku juga nggak lama. Besoknya warungku langsung rame. Wah, cepet juga ya. Aku ndak sabar lihat warung ini rame pembeli. Udah lama warung ini sepi. Tenang. Aku yakin warung kamu ini pasti bakal rame. Habis makan, Haris pamit buat pulang. Sama kayak kemarin, dia bayar itu mie ayam bakso sama es teh manis yang dia beli. Nggak mau tuh digratisin sama si Bejo. Dan singkat cerita, apa yang dibilang sama Haris ini kejadian. Warung mie ayam baksonya si Bejo ini tiba-tiba rame bro, kayak pasar malam. Bejo sama Tumini aja nggak nyangka bisa serame ini. Mereka ini sampai kelabakan bro. Wah, nggak kepegang lah. Tapi Bejo seneng banget di situ, dia sumringah sambil bikin mie. Pokoknya tangannya tuh lincah banget dah ngurusin semua pesanan. Dia kerasin tuh lah musik yang emang biasanya di warung tuh disetel ada musik, tapi cuma buat pengiring kesepian doang, tapi sekarang dikencengin untuk bikin rame lagi. Tumini sibuk tuh di dapur kan nyiapin bahan baku. Bejo ngeliatin tuh pelanggan satu persatu yang makan tuh sampai kayak gini bro makannya. Sampai kayak enak banget gitu loh. Di sini Bejo puas banget. Dalam hati dia seneng kalau pesugihan ini ternyata benar-benar membuahkan hasil. Saking ramenya, warung bakso yang biasanya tutup jam 9 malam, itu jam 4 sore udah habis tutup. Tumini sampai takjub tuh bro. Pokoknya, yang biasanya nggak terlalu peduli soal warung, kali ini kaget lihat hasilnya. Bejo, sampai sedikit agak nyombong gitu ya di depan mertuanya. Pulang tuh sambil bawa kantong kresek yang isinya duit. Nih Bu, lihat. Apa yang Bejo bilang, bener kan? Pesugihan ini nggak pakai tumbal keluarga Bu. Pokoknya cuma diem. Nggak tertarik gitu buat bahas kayak beginian. Dia langsung pergi aja tuh ke dapur. Malam itu juga Bejo sama Tumini akhirnya bisa tuh bro ngebeliin boneka kelinci yang dari dulu jadi impiannya si Inayah itu. Janji lama yang baru kesampaian nih. Seminggu lewat tuh. Cepet banget berasanya. Dari modal yang dulu sempat minus, sekarang berubah tuh. Balik dapat untung gede. Bejo sama Tumini sekarang udah bisa beli tuh bro barang-barang yang dulu cuma bisa mereka mimpiin doang. Tumini sempat nawarin ibunya tuh si Poknia buat beli sesuatu gitu. Tapi Poknia nolak. Doi gak mau dibeliin dari duit hasil pesugihan. Dia pokoknya nggak bisa tenang lah selama pesugihannya masih jalan gitu loh. Dan Poknia cerita kalau dia ini sering ngalamin mimpi buruk soal nasib si Bejo ini. Tapi Tumini lagi-lagi coba buat nenangin ibunya ini. Bilang kalau nggak bakal jadi apa-apa. Tapi tetap Poknia ini tetap merasa kalau ini pasti nggak mungkin seenak ini pesugihan. Pasti bakal ada konsekuensinya. Nggak kerasa udah sebulan Bejo menjalanin pesugihan ini. Dan tibalah waktunya Bejo mesti balik lagi nih bro ke rumahnya si Mbah Pripto buat ngasih persembahan lagi tuh sesuai perjanjian. Ya Haris kayak biasa nemenin si Bejo buat
datang lagi ke si dukun itu. Dan rumah Mbah Pripto nggak ada yang berubah. Masih sama aja kayak dulu gitu. Dari cara duduk sampai pakaian yang dipakai ya juga gitu-gitu aja. Sementara itu di sisi lain Bejo ya jujur aja masih rada serem gitu loh. Kalau tiap kali dia nih mesti ketemu dan tatap-tatapan sama si Mbah itu. Duduk di hadapannya Mbah Pripto. Tiba-tiba si dukun ini ngomong. Gimana? Dagangan kamu rame toh? Seneng dak? Iya Mbah, saya senang sekali. Yowes. Habis itu ritual dimulai lagi, kayak sebulan yang lalu. Bejo udah lebih terbiasa sekarang. Bahkan beberapa kali dia udah bisa langsung gerak sendiri tuh, nggak pakai disuruh-suruh. Nah setelah ritual selesai, Mbah Pripto ngasih tahu kalau bulan ini Bejo itu mesti nyembelih nggak cuma 1 kambing, tapi 2 kambing. Terus Bejo juga mesti ngasih duit 2 juta nih buat persembahan. Nggak pakai ragu-ragu, kan duit udah banyak sekarang kan. Bejo langsung setuju. Penghasilan warung yang lagi jor-joran gitu, wah udah bikin permintaan si Mbah ini ringan gitu loh. Dan kayak sebelumnya, mereka langsung pergi tuh ke bukit belakang rumah buat ngelakuin ritual penyembelihan kambing itu. Dan Bejo pun udah nggak sekaku dulu, udah nggak setakut dulu. Beliau tuh kayak udah biasa aja ngejalanin ritual itu. Selesai ritual, mereka pulang nih. Dan sepanjang jalan, Haris sama Bejo ngobrol santai tuh soal usaha-usaha mereka. Haris yang kayak biasanya ya selalu pede dia. Dia bilang sekali lagi kalau pesugihan Mbah Pripto tuh bener-bener tokcer, ampuh. Dalam sebulan, Bejo itu udah bisa balik modal plus untung banyak. Haris saranin si Bejo buat nambah karyawan karena setelah ini, wah itu bakal lebih parah lagi daripada bulan sebelumnya. Warungnya bakalan rame, lebih rame setelah ritual kedua ini. Sebenarnya Bejo udah ngajak tetangganya tuh, namanya Juminten, buat ya sekedar bantu-bantuin si Tumini lah di warung. Tapi Haris bilang masih kurang itu. Kamu tambah 1 lagi karena yakin kamu pasti kelabakan. Wih, Bejo kaget tuh. Ini bakal serame apa sih emang? Dia juga nyuruh Bejo buat naikin harga sedikit. Karena dia yakin kalau walaupun harganya naik, pembeli itu bakal tetap datang, tetap beli. Dan bener aja, masuk bulan kedua, wes warungnya Bejo nih makin rame parah. Pembelinya naik itu bisa dibilang sampai 3 kali lipat. Orang-orang tuh rela ngantri sampai makan-makan di pinggir jalan bro. Gara-gara nggak dapet tempat. Otomatis keuntungan jauh-jauh ngegulung berkali-kali lipat. Pengen beli barang-barang mahal sekalipun cincai. Tapi tetap mertuanya si Bejo yang ngeliat usaha mantunya ini maju pesat. Bukan rasa seneng yang dia rasain, tapi rasa cemas. Dan masih dia nggak mau terima sepeser duit pun atau barang apapun dari hasil pesugihan ini. Meskipun Tumini berusaha buat ngeyakinin ibunya gitu loh, kalau semuanya bakal baik-baik aja, tapi nggak bisa. Karena udah terlalu banyak orang yang Pok Nia lihat hidupnya hancur gara-gara pesugihan. Sampai akhirnya sekarang giliran Bejo lah yang berusaha buat nenangin mertuanya itu. Bu, ibu kan bisa lihat sendiri. Keluarga kita aman-aman aja kok. Sudah 2 bulan nih. Biasanya kan pesugihan itu minta tumpah keluarga pas awal bulan kedua. Tapi lihat, kita semua sehat. Jadi yowes lah. Gak usah takut-takut lagi. Bejo masih berusaha buat ngebujuk Pok Nia supaya mau nerima hasil dagangannya. Tapi Pok Nia tetap kekeh, gak mau terima. Gak peduli seberapa banyak Bejo berusaha buat ngeyakinin, ibu mertuanya itu udah gak bisa lagi diyakinin, udah kekeh sama pendiriannya. Malam itu turun hujan deras banget. Tapi anehnya rumah itu berasa gerah banget kayak di dalam oven. Padahal logikanya kalau hujan kan bikin suasana jadi adem gitu loh. Bahkan kipas angin gede yang baru mereka beli itu nggak bikin suasana jadi lebih membaik. Akhirnya karena udah nggak tahan lagi di dalam rumah, keluarlah nih si Bejo sama Tumini nongkrong di teras depan. Di situ mereka sambil ngademin diri ngobrol-ngobrol mereka lah. Kenapa ya? Kok rumah kita sekarang jadi sumuk begini? Gak nyaman banget. Waduh Bu, nggak tahu deh. Mungkin rumahnya udah butuh renovasi kali. Ada beberapa bagian yang rusak juga kan. Hari-hari terus berlalu dan nggak terasa sekarang udah masuk bulan kelima mereka ngejalanin pesugihan itu. Warung mie ayam bakso miliknya Bejo ini makin laris manis. Nggak ada tanda-tanda penurunan. Udah ada tambahan karyawan. Dan mereka juga udah bikin buku menu tuh bro. Supaya pembeli itu datang ngeliat menu enak. Bener-bener sukses lah bisa dibilang ya.
Tapi di balik kesuksesan itu, Bejo tetap harus menuhin permintaannya Mbah Pripto. Dan bulan ini Bejo tuh diminta buat nyetor sapi, bukan kambing lagi. Ya sebenarnya nggak masalah buat Bejo gitu loh. Mau sapi 2, 3 aman karena duitnya udah banyak nih sekarang. Tapi malamnya ketika Bejo lagi sibuk nih tutup warung, tiba-tiba anaknya itu si Inayah kejang-kejang bro. Begitu dicek, badannya panas banget, matanya tuh kayak putih semua. Tumini langsung panik. Pak Inayah kenapa Pak? Bu, ayo kita bawa ke rumah sakit bu. Bejo langsung gendong Inayah tuh keluar rumah. Bikin orang-orang kampung itu pada ikutan heboh. Untung ada tetangga yang baik hati nih. Nawarin mobil buat nganter mereka ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter sama perawat langsung buru-buru tuh ngambil tindakan. Hampir 1 jam tuh si Inayah diperiksa, dirawat di UGD. Tapi yang bikin Bejo sama Tumini langsung heran sebingung-bingungnya adalah penjelasan dari si dokter. Maaf Pak, Bu. Kami sudah cek semuanya. Tapi nggak ada penyakit apa-apa di tubuhnya Inayah. Mungkin dia cuma capek aja. Sudah kami kasih obat penurun panas dan vitamin. Sekarang Inayah sudah bisa dibawa pulang. Bejo sama Tumini cuma saling lihat-lihatan aja tuh. Gimana ceritanya nggak apa-apa? Orang kejang-kejang begitu sampai matanya putih semua. Tapi ya udahlah. Kalau dokter udah bilang gitu mungkin ya udah emang nggak kenapa-napa kali. Ya udah nih dibawa pulang. Sayangnya baru juga sebentar sampai di rumah si Inayah udah kambuh lagi. Udah kejang-kejang lagi. Dan kali ini Bejo kepikiran bukan mau ngebawa Inayah balik ke dokter lagi tapi mau ngebawa Inayah ke rumahnya Mbah Pripto. Dia bilang ke istrinya, Mbah Pripto pasti bisa bu ngobatin Inayah. Tenang, Tumini cuma bisa ngangguk aja. Ngikutin si Bejo yang langsung buru-buru ngebawa Inayah ke rumahnya Mbah Pripto. Sebenarnya ada rasa takut di dalam hati mereka yang bertanya-tanya, apa jangan-jangan ini Inayah jadi tumbal? Singkat cerita, malam itu juga Bejo sama Tumini sampailah di rumahnya Mbah Pripto. Waktu itu rumahnya sepi, gak ada orang yang ngantri. Langsung masuk aja tuh mereka. Bejo langsung buru-buru cerita lah soal apa yang sudah diderita oleh si Inayah. Di situ Mbah Pripto diem. Dia merem, dia mulutnya komat kamit tuh baca mantra. Tumini yang baru pertama kali diajak di situ, baru pertama kali ngelihat ritual itu, wah pucet langsung. Tapi suaminya berusaha buat nenangin. Nah setelah beberapa menit si dukun ini komat kamit baca mantra, dia buka mata, terus dia bilang, sepertinya anakmu ini diminta oleh iblis yang memberimu kekayaan. hah? Mana bisa? Dulu Mbah Pripto bilang mereka cuma minta tumbal hewan. Kok sekarang jadi anak saya? Kok kamu marah? Ini sudah konsekuensinya. Mereka minta apa saja harus kita turuti. Toh mereka juga yang memberi kekayaan. Kita ndak bisa apa-apa. Nggak bisa. Mbah, kamu harus sembuhin anak saya. Kalau enggak, saya laporkan kamu ke polisi. Mbah Pripto santai aja di situ. Kayak nggak ngerasa bersalah gitu. Menurut dia ya ini emang bagian dari part of the deal gitu. Bagian dari perjanjian. Kalau iblis itu di tengah jalan minta sesuatu yang lebih, ya kita harus nurut. Toh, semua kekayaan yang didapat kan dari situ juga. Diancam mau dipolisiin, Mbah Pripto nggak ada takut-takutnya sedikit pun. Malah dia langsung manggil ajudannya tuh yang badannya gede kayak pemain Smackdown. Ya udah, di situ Bejo sama Tumini nggak bisa ngelawan lagi. Akhirnya mereka lebih milih buat pergi dari rumah itu. Mereka balik ke rumah dengan perasaan yang wah kacau balau, nggak tahu nih mesti ngapain lagi. Sampai di rumah, Bejo mutusin buat nyari jalan lain. Dia mutusin buat cari kiai, ustadz yang dia harap bisa nolongin anaknya. Tapi semuanya bilang hal yang sama. Sudah terlambat, iblis itu sudah minta haknya dan ya nggak ada yang bisa dilakuin. Wah di situ Bejo down bro. Dia nggak peduli lagi soal warung, bodo amat. Yang penting gimana caranya anaknya ini bisa sembuh. Di situ pelanggan-pelanggan banyak yang bertanya-tanya kenapa kepada tutup. Banyak yang kecewa. Tapi bodo amat.
Yang penting anak gue sembuh. Akhirnya sekitar 7 hari si Bejo berusaha buat cari pengobatan buat Inayah. Ternyata emang gak ada yang bisa. Inayah tetap meninggal. Dan kalian bisa tebak kondisi mereka sekarang. Balik ke nol. Usaha bangkrut. Anak hilang. Oke teman-teman, itulah tadi ceritanya soal si Bejo yang mencoba untuk memakai pesugihan. Tapi ternyata dia malah terkena konsekuensinya. Sebenarnya agak naif untuk melihat pesugihan itu adalah sebuah jalan pintas untuk menjadi kaya tanpa konsekuensi apapun. Mungkin kalian ada yang mau nyoba, tulis di kolom komentar. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gue Jo. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Psh.